Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun kondisi kita masih dalam kondisi daring, tapi semoga belajar tetap bersemangat. Baik, dari sekarang kita akan membahas tentang struktur tumbuhan. Jadi saat ini kita akan belajar tentang struktur tumbuhan, di mana nanti kalian akan mempelajari fungsi daripada struktur tumbuhan tersebut. Ya, apa saja sih bagian-bagian yang ada pada tumbuhan? Kan kita semua udah pada tahu nih, yang namanya tumbuhan tuh apa gitu ya, contohnya ya pohon jengkol ya kan, pohon apa namanya, mangga, jeruk, macam-macam dah pokoknya yang ada sekitar kita. Nah, kita akan membedah tentang struktur tumbuhan karena materinya lumayan panjang, jadi kita akan bagi beberapa bagian. Hari ini kita akan membahas tentang struktur tumbuhan part 1 atau seri pertama, ya masih bersama Om Jaka. Oke, baik, kita langsung aja deh sekalian. Jadi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga yang masing-masing tersusun dari jaringan-jaringan tumbuhan. Ya, jadi tadi ada akar, batang, daun, dan bunga. Baik, akar, kita langsung aja nih. Ada dua macam nih jenis akar, ya. Ada perakaran tunggang yang terdiri dari satu akar utama dan akar cabang. Jadi ada yang satu di tengah, terus ada cabang-cabangnya. Itu adalah akar tunggang. Sementara yang kedua, akar serabut. Nah, akar serabut ini tidak memiliki akar utama. Sistem perakaran tunggang itu terdapat pada tumbuhan dikotil, sedangkan untuk yang serabut terdapat pada tumbuhan monokotil. Oke, diingat-ingat ya, ada tumbuhan dikotil dan monokotil. Baik, kita lanjutkan ya. Ini akar. Ini kalau kalian lihat gambarnya, ini ada dua nih, ada akar tunggang tadi yang ada tengah-tengahnya ya, ada akar utamanya. Nah, yang di sampingnya akar serabut nih, dia nggak ada tengah-tengahnya, nggak ada akar utamanya ya. Baik, nah struktur anatomi akar terdiri dari epidermis. Jadi strukturnya terdiri dari epidermis, kortek, endodermis, dan silinder pusat. Epidermis, kortek, endodermis, dan silinder pusat. Kalau kita singkat, ini jadi ekor ente siput, ya kan? Epidermis, kortek disingkat ekor, ente untuk endodermis, siput untuk silinder pusat. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kita lihat nih gambar penampang melimpang akar. Jadi perhatikan baik-baik, ini akar kalau dipotong gitu ya. Ini akar nih dipotong. Nah, tengahnya itu akan seperti ini. Nah, diperbesar ya. Nah, perhatikan ini ada akar dikotil dengan akar monokotil. Perhatikan baik-baik, kalau akar tumbuhan dikotil, ini tengah-tengahnya ini ada nih, di tengah-tengah nih ada. Nah, ya. Perhatikan, nah ini ada garis di tengah-tengahnya ya, yang memisahkan antara floem dengan xilem ya. Xilemnya di tengah, floemnya di luar. Nah, di tengah-tengahnya tuh ada garis. Oke. Nah, ini urutan dari luar ke dalam itu terdiri epidermis, kortek, endodermis, versicle, floem, xilem ya, dan stele atau silinder pusat. Kalau kita singkat ini ya, kalau kita singkat itu ekor ente persis paha kambing si Emi. Nah, ini singkatannya ya. Ekor epidermis kortek, ente endodermis, persis itu versicle. Nih ada versicle di sini nih. Nih versicle nih. Nah, ini versicle ya. Nah, kemudian ada pahanya itu adalah plum, ya kan? Kambium, xilem, dan empelur. Kenapa kambium diwarnai merah? Karena untuk tumbuhan monokotil tidak memiliki kambium. Baik, akar berfungsi untuk mencari dan menyerap mineral-mineral tanah yang diperlukan oleh tumbuhan. Ya, jadi akar ini punya fungsi untuk mencari mineral tanah, cari makan. Ya, kita lanjutkan ya. Ada yang selanjutnya adalah batang ya. Batang ini terdiri ya dari punya fungsi ya. Fungsinya adalah untuk menegakkan tumbuh-tumbuhan, menghubungkan akar dan daun serta tempat menyimpan cadangan makanan serta untuk keluar masuk udara dalam tubuh. Ada beberapa batang yang fungsinya menyimpan cadangan makanan, contohnya tebu ya. Nah, di situ untuk menyimpan cadangan makanan. Baik. Selanjutnya ya. Ini ada struktur anatomi batang itu mirip dengan akar, terdiri atas epidermis, kortek, endodermis, dan silinder pusat atau stele ya. Atau ekor ente siput tadi ya. Nah, selanjutnya nih, pada batang tumbuhan dikotil berkas pembuluh itu teratur dan memiliki kambium. Sedangkan batang monokotil berkas pembuluhnya tersebar dan tidak memiliki kambium. Jadi kalau dikotil itu ada tengah-tengahnya kambium,
Nah, ini ada phloem dan xilem. Ya, di sekelilingnya tadi kita sudah lihat di gambar sebelumnya ya. Nah, ini perbedaan antara monokotil dengan Oke, sekarang kita akan bahas tentang daun. Ya, daun tuh biasanya bentuknya lebar, pipi, ya kan. Tapi ada juga yang bulat ya, panjang juga ada, lancip juga ada, bentuk kayak hati juga ada, macam-macam dah. Ya, susunan daun tuh terdiri dari daun tunggal jika satu tangkai daun terdapat satu helai daun. Dan ada yang namanya daun majemuk jika pada satu tangkai daun terdapat beberapa helai daun ya. Ada yang satu, ada yang beberapa. Nah, baik. Struktur anatomi daun terdiri dari atas epidermis, mesofil, dan berkas pembuluh. Berkas pembuluh itu terdiri atas phloem dan xilem. Baik ya, kita lanjut ini. Daun pada umumnya berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis guys. Jadi buat keluar masuknya udara juga lewat daun. Ada yang namanya stomata mulut daun ya. Letaknya di bawah biasanya. Nah, kita bisa perhatikan pada gambar nih. Kalian bisa lihat. Nah, ini ada epidermis atas. Yang paling atas ini namanya epidermis atas nih ya. Kemudian ada kloroplas nih, yang total ini kloroplas nih. Yang panjang di bawahnya epidermis itu ada dengan parenkim, palisade, jaringan palisade. Kemudian ada jaringan spons nih, tempat terjadi fotosintesis itu di parenkim dan spons ya. Kenapa? Karena terdapat kloroplas. Kemudian ada rongga undara nih, paling bawah ada yang namanya stomata dan epidermis bawah. Nah, kalau yang lingkaran ini nih, lingkaran ini ada lingkaran nih guys. Nah, ini lingkaran yang warnanya ungu. Ini terdiri dari phloem dan xilem atau disebut jaringan pengangkut tadi ya. Oke. Next, lanjut. Ada yang namanya bunga. Ya, panggil saja bunga. Bunga merupakan organ tumbuhan yang berfungsi sebagai alat reproduksi generatif. Jadi kalau cirinya tanaman ini sudah dewasa, ini sudah tumbuh bunga ya. Jadi reproduksinya menggunakan bunga. Baik. Nah, selanjutnya ini ada struktur bunga terdiri atas kelopak ya, mahkota, benang sari dan putik. Kelopak dan mahkota bunga pada dikotil berjumlah 2, 4, 6, sedangkan monokotil kelipatan 3. Ya. Ini ada gambarnya, mahkota itu yang daun-daun yang warna-warna itu, kemudian kepala sari, kemudian ada benang sari, ada kepala putik, ada tangkai putik. Diperhatikan aja gambar ini. Nah, ini ada kepala sari, ya benang sari, ada kepala putik yang di tengah-tengah, tangkai putik. Ya, ini kelopak yang di sini nih, yang apa namanya? Nah, ini kelopak di bagian bawah bunga. Ya, oke, kita lanjut. Nah, kelopak bunga nih, kelopak bunga bagian hiasan bunga pada lingkaran luar. Ya, tadi yang bentuknya kayak mahkota gitu di paling luar lah ya, yang kelihatan paling luar ya. Kelopak bunga disebut dengan sepal ya layarnya. Nah, kalau mahkota ini bagian hiasan bunga pada lingkaran dalam ya, bentuk dan warnanya beraneka ragam. Jadi mahkota ini untuk menarik perhatian serangga ya. Contohnya kayak misalkan kembang sepatu tadi ya. Nah, kemudian ada benang sari, ini adalah alat untuk perkembangbiakan jantan ya. Kemudian ada putik ya. Ada kepala sari, ada antar yang di dalamnya terdapat satu atau lebih ruang sari ya. Nah, lanjut. Ini putik merupakan alat kelamin betina ya, yang posisinya di tengah-tengah. Jadi dia menerima dari benang sari tadi yang jatuh ke putik, kemudian terjadi pembuahan di sana. Ya, ada 3 nih di dalamnya. Ada bakal buah paling bawah ya kan, ada tangkai putik yang panjang di tengah-tengah, kemudian ada kepala putik ya, bagian yang paling atas. Paling gampang dilihat di kembang sepatu. Nah, ada penyerbukan atau persarian ya, jadi posisinya nanti benang sari jatuh ke putik disebut dengan persarian. Nanti benang sarinya itu akan masuk ke dalam, kemudian terjadi pembuahan. Nah, oke.